Bab 118. Perjamuan hotel. Sampai akhirnya hari ini Devan membunuh Jerome. Saat itu, Tasya terkejut. Dia tidak percaya bahwa hari ini akan datang. Anak muda, asal kamu tahu, anak musuhmu ada tepat di depanmu. Tapi kamu tidak bisa membalas dendam. Bahkan kamu masih harus menjaga dia dengan baik. Bagaimana rasanya? Dia akhirnya mati. Dia akhirnya mati. Hahaha. Untuk balas dendam, aku mulai berlatih diam-diam. Mencari berbagai cara untuk jadi lebih kuat. Aku jadi Master Silver. Lalu jadi Master Gold. Namun, di depan para keluarga tersembunyi, itu masih jauh dari cukup. Tidak peduli seberapa kuat aku, lawan akan selalu lebih kuat dariku. Tasya tertawa terbahak-bahak. Selagi tertawa, dia juga menangis. Untuk membalas dendam, dia bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dari seorang gadis muda di masa jayanya, sampai jadi wanita paruh baya. Awalnya, dia terus merasakan sensasi balas dendam. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah darah dan dagingnya sendiri. Banyak yang bilang tidak ada yang salah dengan Jerome. Tapi Jerome sangat mirip dengan ayahnya. Selama dia melihat Jerome, Tasya langsung terbayang masa lalu. Dia dibuli waktu itu. Waktu itu, ayahnya dipukuli sampai mati oleh keluarga tersembunyi. Devan mengelus punggung Tasya yang bersih dan tanpa celah perlahan. Dia tahu bahwa Tasya sangat putus asa sehingga dia harus membalas dendam dengan cara ini. Kalau tidak didorong sampai ke jalan buntu, bagaimana bisa Tasya membunuh anaknya sendiri? Seperti kata pepatah, macan yang kelaparan pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Devan mencoba menenangkan. Tanpa diduga, dia dengan santai membunuh seorang pengganggu yang mengganggu perempuannya. Tapi sebenarnya membantu Tasya melepaskan diri dari balas dendam besar. Entah bagaimana Tasya bisa bertahan selama 20 tahun ini. Tak heran, setelah tahu bahwa Devan membunuh Jerome, Tasya justru menawarkan dirinya secara langsung. Tidak. Ini belum berakhir. Orang yang tahu putranya sudah mati pasti tidak akan tinggal diam. Tasya masih kesal. Devan, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa jadi sangat kuat. Tapi sekarang, kamu jauh dari memiliki modal untuk bisa bersaing dengan keluarga tersembunyi. Hari ini, setelah kamu meninggalkan hotel ini, kamu harus bersembunyi. Semakin jauh kamu bisa bersembunyi, semakin baik. Kalau suatu hari nanti, kamu sudah cukup kuat untuk bersaing dengan para keluarga tersembunyi, kembalilah padaku, maka aku akan jadi wanitamu. Selama kamu tidak berpikir aku sudah terlalu tua, kata Tasya pelan. Meskipun dia baru bertemu Devan malam ini, tapi dia sudah dibuat kewalahan oleh anak muda ini. Entah itu kekuatannya atau kemampuan lainnya. Dia sangat puas. Sangat disayangkan Devan akan menghadapi keluarga tersembunyi selanjutnya. Lawan yang benar-benar mustahil untuk dikalahkan. Melihat sosok menggoda di pelukan dan kekhawatiran di matanya, Devan tersenyum kecil dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa bersaing dengan keluarga tersembunyi sekarang? Devan, aku tahu kamu sangat kuat sehingga sulit untuk dipahami. Tapi tolong percayalah padaku, keluarga tersembunyi itu benar-benar di luar pemahaman orang biasa, kata Tasya. Aku juga tidak bisa dimengerti oleh orang biasa, kata Devan santai. Jangan terlalu sombong. Tasya sedikit marah ketika dia melihat bahwa Devan tidak mendengarkan nasihatnya. Devan, aku tidak bisa menahan diri. Anak muda memang punya semangat juang yang tinggi. Apa iya? Biar kulihat seberapa kuat semangatmu.
Tasya berdiri. 2 jam kemudian, Devan keluar dari kamar Tasya. Dia juga sangat tidak berdaya tentang tindakan gila antara dia dan Tasya. Sejak mencicipi untuk pertama kali dengan Julia. Untuk hal semacam ini, dia semakin sulit mengendalikan nafsunya. Tidak heran, sebelum pergi, Kaisar Pembunuh akan memberitahunya bahwa kalau dia tidak tahan, datang saja ke tempat senior wanitanya. Sekarang sepertinya Kaisar Pembunuh mungkin juga berharap bahwa semangat Kirin di tubuhnya akan lepas kendali. Jadi dia membiarkannya turun gunung. Hanya saja salah Devan belum bertemu senior wanita yang disebut tersebut. Dia juga tidak memiliki informasi kontak apapun. Dia bahkan tidak tahu harus mencarinya kemana. Namun, setelah bertarung dengan Tasya 3 kali hari ini, kekuatan fisik Master Gold sepertinya bisa bertahan. Dalam waktu singkat, semangat Kirin di tubuh harusnya tidak meletus lagi. Melihat Devan keluar, BK bergegas masuk. Nyatanya, dia terus menempel di luar pintu, ingin mendengar suara di dalam. Sayangnya kedap suara hotel sangat bagus sehingga dia tidak bisa dengar apa-apa. Ketika BK bergegas masuk, dia melihat Tasya sedang berbaring di tempat tidur. Selimut menutupi separuh tubuhnya, membuat punggungnya yang mulus terbuka. Kulitnya terlihat sangat mulus. Diperkirakan banyak gadis remaja saja yang tidak sebanding. Tidak ada yang tahu bagaimana Tasya bisa menjaga tubuhnya. Meski usianya 39 tahun, dia mampu mempertahankan tubuh yang bagus. Yang tidak diketahui BK adalah, Tasya adalah Grandmaster Gold. Orang yang berlatih seni bela diri pasti memiliki tubuh awet muda. Mereka para Grandmaster memiliki vitalitas yang lebih kuat. Kalau dia tahu bahwa Tasya adalah seorang Grandmaster Gold, dia tidak akan terkejut. Bibi Tasya, apa yang terjadi? BK bertanya dengan ekspresi bingung. Bahkan, dia sengaja bertanya. Dari kondisi Tasya dan pakaian yang berserakan, dia tahu apa yang terjadi. Terlebih lagi, ada bau khusus di udara. Hanya saja dia tidak bisa mengetahuinya. Kenapa ini bisa terjadi? Devan membunuh Jerome. Tapi keduanya, BK, aku sangat lelah, biarkan aku tidur sebentar, kata Tasya pelan. Dia benar-benar lelah. Devan mungkin benar-benar monster buas. Bahkan seorang Grandmaster Gold sampai dibuat seperti ini. Oke. BK tidak bertanya lebih lanjut. Dia berjalan mendekat dan menutupi Tasya dengan selimut. Saat dia hendak pergi, suara Tasya terdengar lagi, BK, segera umumkan kepada publik bahwa Devan membunuh putraku. Juga keluarga lain akan membalas dendam dengan segala cara. Ini. Mendengar kata-kata Tasya, BK sepenuhnya terkejut. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Dia baru saja bercinta dengan Devan. Tapi dalam sekejap mata, dia akan membalas dendam pada Devan dengan segala cara. Mungkinkah ini sifat Tasya yang kejam yang legendaris? Fakranya, BK sama sekali tidak bisa memahami situasi saat ini. Anak muda, kalau kamu benar-benar mampu, lewati keluarga lain dulu. Di tempat tidur, Tasya perlahan tertidur. Devan baru saja keluar dari ruangan belum lama. Terlihat seorang wanita yang cantik dibawa oleh seorang pria parubaya dengan perut buncit dan dibawa ke dalam ruangan. Kamu, siapa kamu? Lepaskan aku. Si cantik sepertinya sedang berjuang melepaskan diri. Aku suamimu. Kita akan segera pulang. Ayo ikut saja. Pria dengan perut buncit itu mencoba dengan paksa membawa wanita cantik itu ke dalam ruangan. Tidak, kamu bukan suamiku. Aku tidak punya suami. Lanjut si cantik. Sayang sekali tubuhnya tidak lagi bisa menahan. Dia langsung dimasukkan ke kamar oleh pria berperut buncit.
Bersambung. Bab 119. Intimidasi. Tuan Patin, bukankah kita akan tanda tangan kontrak? Kenapa kamu membawaku ke hotel? Si cantik jelas mengigau. Itu benar. Kita akan tanda tangan kontrak. Sekarang kontraknya ada di hotel, kata Regal Patin yang montok sambil terkekeh. Segera setelah itu, pintu ditutup. Sebenarnya sudah ada dua pria di dalam ruangan itu. Mereka sudah lama menunggu. Melihat hal ini, si cantik akhirnya mengerti. Kamu, lepaskan aku. Biarkan pergi. Si cantik ingin melepaskan diri dari genggaman Regal. Tapi pada saat ini, dia sangat pusing sehingga tidak mungkin untuk melarikan diri. Nona Kalen, kalau kamu pergi sekarang, bagaimana kamu bisa tanda tangan kontrak? Lihat, dua tuan sudah menunggumu untuk tanda tangan kontrak. Regal tersenyum, membawa wanita itu, lalu melemparkannya ke tempat tidur Biser. Saat ini, si cantik tidak bisa lagi membedakan antara timur, barat dan utara. Dia hanya bisa bergantung pada bantuan orang lain. Tuan Patin, dia tidak akan menuntut kita setelah ini kan? Salah satu pria terlihat khawatir. Hehe, apa yang kamu takutkan? Kontrak ini sangat penting bagi perusahaannya. Tanpa kontrak ini, perusahaannya akan bangkrut. Kalau tidak, menurutmu kenapa dia datang untuk minum denganku? Selain itu, mari kita syuting beberapa video sebentar. Jadi kita tidak khawatir kalau dia macam-macam. Saat dia sadar akan kebaikan kita, dia pasti akan langsung memohon. Ya, kalau begitu mari kita mulai. Tiga pria dengan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka ingin segera mengeksekusi wanita di depannya. Namun, pada saat ini, pintu ditendang terbuka dengan keras. Orang ini adalah Devan. Dia baru saja melihat orang yang dipaksa masuk ke kamar hotel oleh seorang pria dengan perut buncit. Sepertinya itu adalah ketua kelasnya yang cantik, Fiona Kalen. Dilihat dari penampilan Fiona, itu jelas bukan kehendaknya sendiri. Jadi dia menendang pintu dengan paksa. Melihat pintu ditendang terbuka, ketiganya yang hendak bersenang-senang langsung berhenti. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Regal berteriak pada Devan. Devan mengabaikannya dan langsung berjalan menuju Fiona yang berada di tempat tidur. Sialan, melihat Devan sangat berani, Regal mengambil anggur merah di atas meja dan melemparkannya ke dahi Devan. Namun, Devan hanya sedikit memiringkan kepalanya dan menghindarinya. Kemudian, dia menendang perut Regal, menghempaskannya ke dinding. Dalam sekejap, dia tidak bergerak, tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Melihat ini, dua lainnya menelan ludah, lalu segera kabur dari ruangan. Wosh! Devan tidak mengejarnya. Dia hanya mengeluarkan dua jarum perak dan menusukkannya ke pinggang lawan. Mulai sekarang, kedua orang ini akan kehilangan fungsi bagian tubuh tertentu sepenuhnya. Devan datang ke samping tempat tidur, menggoyang Fiona. Ketua kelas yang cantik, ketua kelas, ketua kelas. Devan memanggil dengan lembut. Hari ini, Fiona mengenakan pakaian bisnis, dengan jas biru muda kecil di luar, kemeja putih di dalam, rok ketat, juga stocking hitam di kakinya yang ramping dan lurus. Di kakinya ada sepasang sepatu hak tinggi hitam setinggi 7 cm. Sangat menggoda. Mungkin karena alkohol. Wajah kecilnya memerah. Orang yang melihatnya pasti tidak tahan.
Devan tahu bahwa Fiona mungkin minum terlalu banyak. Jadi dia hendak membantunya. Alhasil, kedua tangan kecil itu langsung melingkari lehernya. Devan, ternyata kamu. Fiona melihat bahwa orang itu tiba-tiba berubah jadi Devan. Rasa tegang dalam dirinya tiba-tiba berkurang. Ini aku, ketua kelas. Kamu minum terlalu banyak. Devan menekan telapak tangannya di punggung Fiona. Kemudian bersiap untuk mengeluarkan efek alkohol dari tubuh Fiona. Pada akhirnya, Fiona benar-benar menarik tangan di punggungnya dan menggerakkan tangan Devan ke depan. Tiba-tiba, perasaan lembut dan kenyal terasa. Mulut Devan berkedut. Sepertinya ketua kelas memang minum terlalu banyak. Ini sangat berani. Padahal, dia sangat ingin tetap seperti ini. Tapi pada akhirnya, Devan memindahkan tangannya kembali ke punggung Fiona. Namun, saat Devan menggerakkan tangannya ke punggungnya, Fiona benar-benar menggerakkan tangannya ke depan lagi. Jadi, berulang kali, beberapa kali. Apa? Kamu pikir ini terlalu kecil? Fiona melihat Devan memindahkan tangannya beberapa kali. Dia cemberut, berkata tidak puas. Tidak, ini tidak kecil. Saat ini, Devan merasa sedikit pahit di tenggorokannya. Untungnya, dia barusan menyelesaikan 3 ronde berturut-turut dengan Tasya, seorang Grandmaster Gold. Kalau tidak, mungkin Devan tidak akan bisa menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah primadona di sekolahnya. Jelas bohong kalau mengatakan bahwa Devan tidak tertarik sama sekali. Devan, bukankah kamu selalu mengejarku? Apa kamu benar-benar menyukaiku? Fiona menatap Devan dengan penuh kasih sayang. Ketua kelas, kamu mabuk. Devan menelan ludah dan berkata, aku tahu, tapi pikiranku sangat sadar. Aku tahu tentang semua yang terjadi malam ini. Aku tahu kalau aku datang, aku mungkin tidak akan bisa pergi begitu saja. Tapi aku tidak bisa menolak. Kontrak ini sangat penting, tanpa kontrak ini, perusahaanku mungkin tidak bisa lanjut. Devan, aku sangat lelah. Aku tahu, orang-orang ini hanya mau tubuhku. Mereka ingin mendapatkanku dengan kedok tanda tangan kontrak. Tapi kalau situasinya jadi begini, aku tidak bisa tanda tangan kontrak. Tapi aku tidak terima. Aku tidak mau memberikan kesucian tubuhku pada sekelompok sampah ini. Devan, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kalau saja aku sudah tidak suci, maka aku tidak akan peduli. Saat dia bicara, 2 baris air mata mengalir dari mata Fiona. Sebagai wanita cantik, kariernya tidak selalu mulus. Kalau mau semua berjalan lancar, tentu saja harus ada yang dikorbankan. Orang-orang bau itu mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya dengan berbagai cara. Fiona ingin melindungi dirinya sendiri, tapi dia juga ingin sukses. Sulit, ini sangat sulit. Apalagi untuk wanita tanpa latar belakang. Itu jauh lebih sulit lagi. Fiona telah menemukan banyak rintangan di sepanjang jalan. Dia juga pernah ditipu partner kerjanya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melewatinya. Namun, dia merasa bahwa dirinya benar-benar tidak tahan lagi. Fiona tahu bahwa selama dia membuka kakinya, dia akan mendapat aliran pesanan yang stabil. Perusahaannya bisa berkembang dengan mudah. Tapi, dia tidak bisa melewati rintangan di hatinya. Suatu kali, dia merasa bahwa selama dirinya bekerja cukup keras, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tapi kenyataan berbeda. 10 atau 100 kali kerja keras tidak bisa dibandingkan dengan efek membuka kakinya sekali. Devan, apa kamu menyukaiku? Kalau kamu benar-benar menyukaiku, aku janji untuk jadi pacarmu. Fiona menatap Devan dengan penuh kasih sayang. Saat ini, Fiona sangat mabuk.
Tapi dia juga masih sadar. Dalam acara reuni kelas terakhir, bantuan Devan telah menyentuh hati ketua kelas yang cantik ini. Devan, kenapa kamu tidak menginginkanku? Kalau kesucianku ini diambil, mungkin jalan ke depanku akan jauh lebih mudah. Bersambung.